Pernah kebayang nggak gimana kalau satu kata, cuma satu kata aja, bisa mengungkap sebuah cerita lengkap tentang cara kita berkomunikasi di dunia digital? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif digital bareng-bareng buat memecahkan sebuah misteri dari transkrip video paling singkat yang pernah ada. Coba lihat ini. Ini dia. Keseluruhan transkrip dari sumber kita. Cuma satu kata, foreign atau asing. Bukan kalimat, bukan dialog, cuma ini doang. Aneh banget kan? Rasanya kayak kita sengaja dikasih satu petunjuk, satu kepingan puzzle yang misterius. Jadi pertanyaannya sekarang, cerita apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik satu kata ini? Ini adalah teka-teki kita, yuk kita pecahkan sama-sama, langkah demi langkah. Karena semua petunjuknya sebenarnya udah ada di depan mata kita. Oke, untuk mulai investigasi kita nggak bisa cuma ngeliatin transkripnya aja. Kita harus lihat lebih dalam, ke bagian metadata, yaitu data-data yang nempel di sekitar video itu yang ngasih kita konteks. Nah, disinilah petunjuk pertama kita tersembunyi. Dan ini dia barang bukti nomor 1, judul lengkap dari videonya. Promotional Motion Video Ad, After Effect Motion Ad. Kelihatannya teknis banget ya, tapi percaya deh, setiap kata di judul ini adalah bagian dari peta harta karun kita. Ayo kita bedah satu-satu. Iklan promosi. Oke, jelas ya tujuannya buat jualan atau promosi. Video gerak atau iklan gerak. Ini kasih tahu kita formatnya, ini tuh animasi, bukan video syuting orang beneran. Dan yang terakhir, After Effect. Ini petunjuk teknisnya. Ini adalah software profesional yang biasa dipakai untuk bikin grafis animasi yang keren dan canggih. Jadi, apa itu motion graphics? Gampangnya, bayangin aja animasi yang pemeran utamanya itu teks, bentuk, dan grafis yang bergerak. Ini adalah cara yang super efektif buat cerita secara visual, tanpa harus repot-repot pakai aktor atau syuting di lokasi. Benar-benar murni penceritaan visual. Petunjuk kita selanjutnya tersembunyi di nama channelnya, Shihori's Art. Sama kayak judul video tadi, nama ini juga nyimpen cerita. Ini tuh kayak tanda tangan dari si pembuatnya. Kita pecah lagi ya. Shihori, kemungkinan besar ini nama si senimannya. Terus kata art, ini jelas banget negasin identitasnya. Jadi kesimpulannya sederhana tapi penting banget. Video ini bukan buatan perusahaan raksasa atau agensi iklan, tapi murni karya seorang seniman individu yang spesialisasinya emang di seni visual. Oke, potongan-potongan puzzle kita mulai nyambung nih. Kita tahu ini adalah sebuah iklan visual yang dibuat oleh seorang seniman. Sekarang, ayo kita balik lagi ke misteri utamanya. Si transkrip satu kata itu, gimana semua ini bisa terhubung? Nah, disinilah pertanyaan paling kuncinya muncul. Kalau ini iklan, kenapa isinya hening? Kenapa nggak ada dialog atau naskah sama sekali? Apa ini sebuah kesalahan teknis? Atau justru ini disengaja? Dan inilah jawabannya. Kata asing itu ternyata nggak pernah diucapkan oleh manusia. Itu adalah label yang dibuat oleh sistem transkripsi otomatisnya YouTube. Jadi AI-nya mendeteksi ada audio, kemungkinan besar musik instrumental, tapi karena nggak ada lirik, dia bingung mau nulis apa. Akhirnya dia cuma kasih label umum, asing. Jadi keheningan itu memang sebuah pilihan. Jadi kalau kita rangkai logikanya jadi begini. Tujuannya jelas bikin iklan. Kreatornya seorang seniman visual, medium yang dipakai motion graphics yang emang jagonya cerita lewat gambar. Jadi kesimpulannya, nggak adanya dialog itu bukan sebuah kekurangan, tapi justru sebuah fitur, sebuah pilihan desain yang super cerdas. Pilihan cerdas tadi membawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih besar, kekuatan strategis dari komunikasi visual di zaman internet ini. Yuk kita lihat kenapa sebuah iklan tanpa kata-kata justru bisa jadi jauh lebih berisik dan lebih kuat. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, iklan yang pakai suara itu terbatas banget sama bahasa kan? Perlu biaya terjemahan, dan lain-lain. Nah, di sisi lain, iklan visual murni bisa dipahami secara universal. Dia bisa menembus batas negara dan budaya, dan langsung nyentuh emosi penontonnya. Grafik ini nunjukin perbedaannya secara drastis. Sebuah iklan dalam satu bahasa, katakanlah bahasa Inggris, mungkin cuma bisa menjangkau 1,5 miliar orang. Tapi iklan visual yang tanpa bahasa, potensi jangkauannya adalah seluruh pengguna internet di dunia. Lebih dari 5 miliar orang. Jadi Shihori bukan cuma bikin iklan, dia menciptakan sebuah pesan untuk seluruh dunia. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan detektif kita ini. Apa sih yang sebenarnya kita pelajari dari misteri satu kata yang sederhana ini? Kita mulai dari satu kata yang aneh. Terus kita analisis buktinya, yaitu judul dan nama kreator buat nemuin konteksnya.
Dari situ, kita bisa menyimpulkan kalau keheningan itu adalah pilihan strategis untuk menjangkau audiens global. Dan wawasan utamanya adalah kita jadi paham betapa kuatnya bahasa visual di dunia modern. Nah, inilah intinya. Di internet zaman sekarang, di mana konten bisa melintasi batas negara dalam hitungan detik, visual, gambar, warna, gerakan telah menjadi bahasa universal kita yang baru. Inilah lingua franca baru kita, sebuah bahasa yang bisa dimengerti semua orang tanpa perlu kamus. Jadi, lain kali kamu lagi scrolling-scrolling di media sosial, coba deh perhatiin video-video yang hening atau tanpa dialog. Coba tanyakan ke diri sendiri, kira-kira cerita apa yang sedang mereka sampaikan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kamu mungkin bakal kaget dengan apa yang kamu temukan.